Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di acara PPIA hari ini. Perkenalkan, saya Panggah Triwicaksono, staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan saya akan menjadi moderator pada acara hari ini. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan ada sharing dari alumni program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang temanya adalah Excellent Research, Excellent Publication. Jadi di acara hari ini sudah ada 3 pembicara yang akan berbagi mengenai tips sukses melakukan riset yang baik, khususnya pada saat studi pascasarjana, baik itu S3 maupun S2, sehingga dapat menghasilkan karya akhir berupa tesis ataupun disertasi yang baik juga. Dan yang juga penting adalah menghasilkan output berupa publikasi di jurnal yang bereputasi baik juga. Jadi kita akan mendengarkan sharing dari para pembicara mengenai bagaimana proses publikasi dari tesis ataupun dari disertasi sampai bisa berhasil terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi sangat baik. Baik, hari ini sudah ada 3 alumni PPIA yang akan membagikan pengalamannya kepada kita semua. Yang pertama adalah Bapak Anak Agung Gede Krisnamurti dan Ibu Megawati Oktorina. Keduanya merupakan alumnus dari program S3 PPIA, dan juga ada Pak Ahmad Hambali yang merupakan alumnus program S2 PPIA. Baik, sebelum kita masuk ke acara sharing alumni, saya mengundang Ibu Desi Adaryani, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi FEB UI untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ibu Desi, saya persilakan. Terima kasih Mas Pangga. Selamat siang selamat siang menjelang sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebelum kita mulai ya, ini saya perkenalkan dulu Mas Pangga atau Pak Pangga ya. Lebih senang dipanggil apa ini? Pak Pangga mungkin ya. Boleh apa saja, Bu. Jadi Mas Pangga ini adalah staf ahli PPIA, menggantikan Bu Dahlia karena Bu Dahlia ada prioritas keluarga yang harus diprioritaskan dulu ya. Jadi ini sekalian perkenalan dengan staf PPIA yang dan di Departemen Akuntansi ya. Kemudian kita juga mengucapkan salam kangen nih buat para alumni kita ya, baik S2 maupun S3. Untuk yang menjadi pembicara hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya ya. Jadi kita punya 2 rangkaian acara hari ini, kemudian juga Rabu depan ya, Rabu depan 4 Desember itu tentang graduate early, contribute early ya. Itu maksudnya supaya mahasiswa tetap bersemangat untuk menyelesaikan studi tepat waktu atau bahkan lebih cepat ya. Kemudian tetap dengan prestasi yang baik ya. Jadi bukan studi cepat tapi kemudian menjadi polemik begitu ya, atau menjadi masalah ya. Nah, ini kita juga berterima kasih kepada uh, ya para mahasiswa kita ataupun juga dari luar PPIA maupun dari luar FEB UI ya, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat. Jadi tujuan utama kita adalah untuk supaya mahasiswa terutama S3 ya, karena sekarang untuk kurikulum yang terbaru untuk S2 itu kita sudah menyepakati untuk S2 tidak perlu lagi di jurnal ya, seiring dengan peraturan terbaru dari Kemendikbud Saintek kalau sekarang ya, Kemendikti Saintek ya. Waktu itu di masa Mas Menteri Nadiem ya. Nah, mudah-mudahan di masa Bapak Menteri yang baru ini tidak diubah lagi ya untuk S2, karena kita memandang untuk S2 ini memang early researcher dan mungkin untuk publikasinya tidak perlu dipaksakan untuk syarat kelulusan, tapi tentu kita mendorong setelah lulus ya, para lulusan S2 nanti bisa tetap melanjutkan proses publikasinya. Nanti kita dengarkan cerita dari Mas Hambali ya. Mas Hambali ini juga dulu syarat kelulusannya adalah presentasi di conference, jadi tidak menghambat kelulusan begitu ya, tidak perlu menunggu publikasi di jurnal, tapi kemudian setelah lulus tetap dilanjutkan publikasinya, bahkan bisa sampai di jurnal Scopus Q1 ya.
Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan ini kenapa Q1-nya berasal dari Scopus ya, jadi kita memang melandaskan pemilihan rankingnya ya dari Scopus karena lebih update dibandingkan Simago. Tapi tentu kami juga mengingatkan bagi teman-teman yang ingin mungkin mengecek atau mereview ranking atau peringkat jurnal yang lain juga bisa melakukan perbandingan ya dengan pemeringkat yang lain ya, misalnya ABS yang biasanya digunakan di Eropa atau EBDC rank yang biasanya digunakan di Australia ya. Jadi supaya bisa yakin kalau misalnya memang jurnal tersebut terdaftar di tidak hanya di Scopus, Simago, tapi juga pemeringkat yang lain, maka kemungkinan besar tidak predatory ya, karena sayang sudah kuliah 3-4 tahun misalnya ya, tapi kemudian hasil penelitiannya terbit di jurnal yang kurang handal gitu ya. Jadi kemudian juga kita mengharapkan nanti para pembicara kita bisa berbagi sharing ya tips and tricks menyelesaikan studi sambil paralel juga menyelesaikan publikasinya sehingga bisa lulus dengan tidak hanya nilai yang baik ya, tetapi juga publikasi yang baik ya. Jadi kita menekankan bahwa tidak ada publikasi yang baik tanpa penelitian yang baik. Jadi publikasi yang baik ini tentunya diawali dari penelitian yang baik ya. Jadi jangan kita terlalu memprioritaskan publikasi, tapi kemudian kita melupakan penelitiannya ya. Jadi penelitiannya kita awali dengan penelitian yang baik ya, kemudian karena ini menjadi syarat kelulusan, maka publikasi kita pikirkan secara paralel. Secara lebih khusus untuk mahasiswa S3 ya di PPIA kita anjurkan setelah lulus ujian proposal ataupun ujian kemajuan 50% ya bisa segera memulai proses publikasinya karena waktu untuk publikasi ini tidak bisa kita kontrol ya. Jadi tidak bisa PPIA menghubungi editor jurnal misalnya ya atau reviewer jurnal supaya mempercepat proses publikasi untuk mahasiswa kita gitu ya. Jadi baik, tanpa berpanjang kata, saya ucapkan selamat menikmati hidangan yang bermanfaat hari ini ya, dari para pembicara kita dan mudah-mudahan nanti menstimulasi diskusi dan juga semangat para mahasiswa kita tidak hanya di PPIA tapi juga di institusi yang lain. Baik, begitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Desi atas sambutannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara, mumpung masih di awal dan supaya tidak terlupa nanti kalau di akhir. Jadi selanjutnya adalah foto bersama terlebih dahulu. Sesi foto bersama ini, jadi untuk semua peserta yang ada di Zoom, mohon untuk bisa menyalakan kameranya juga untuk sesi foto bersama. Untuk host Mas Andika ya bisa dibantu untuk foto bersamanya. Baik, Mas. Ya, 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, Mas, sudah. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sudah foto bersama, jadi kita bisa langsung masuk ke acara inti pada hari ini, yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada 3 pembicara yang sudah siap memberikan sharing mengenai tips melakukan riset yang baik, dan kemudian juga menghasilkan publikasi yang baik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Desi. Untuk kali ini kita akan mulai dengan sesi presentasi dari ketiga pembicara terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi yang sudah memiliki pertanyaan, sudah tidak sabar, bisa langsung disampaikan melalui fitur chat di Zoom terlebih dahulu. Nanti baru di akhir kita akan sampaikan dan kalau misalkan mau bertanya langsung nanti kita bisa lakukan di akhir sesi. Baik. Kalau begitu, saya akan undang pembicara yang pertama. Pembicara yang pertama adalah Bapak Anak Agung Gede Krisnamurti. Oke. Selamat datang, Pak. Saya enaknya panggilnya siapa nih? Pak Krisna atau? Boleh, Pak, boleh beli. Boleh, Mas. Oke. Oke. Baik, Pak Krisna. Ya. Jadi saya akan membacakan profil Pak Krisna terlebih dahulu ya. Jadi beliau memperoleh gelar doktor di bidang ilmu akuntansi dari program
pasca sarjana ilmu akuntansi FEB UI ya, PPIA FEB UI, dan sebelumnya juga menyelesaikan pendidikan S2-nya di bidang akuntansi dari Universitas Udayana dan juga S1 akuntansi dari Universitas Udayana juga. Saat ini beliau merupakan dosen di Universitas Warma Dewa di Denpasar dan juga merupakan ketua program studi S1 akuntansi di Universitas Warma Dewa. Nah, dari studi S3 beliau di PPIA, Pak Krisna mempublikasikan artikelnya yang berjudul Politically Connected Boards, The Role of Country Governance, Regulated Industry, Firm Size, and Institutional Ownership. Jadi artikel tersebut diterbitkan di Journal of Financial Reporting and Accounting di tahun 2022 yang juga terindeks di Scopus Q1. Baik, kalau begitu saya persilakan kepada Pak Krisna untuk bisa menyampaikan sharing-nya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Panggah. Pak Panggah apa Mas Panggah nih? Kemudian selamat sore Bu Desi dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing. Jadi sebenarnya perlu disclaimer dulu, saya juga sama dengan rekan-rekan semua, saya masih berusaha dan masih belajar banyak untuk bisa riset ya rekan-rekannya. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin bedanya saya duluan aja masuk ke PIA-nya. Jadi hari ini saya lebih ke sharing gitu. Kalau urusan riset, saya kira rekan-rekan yang ada di sini banyak yang lebih jago sepertinya untuk riset gitu. Tapi mungkin lebih ke sharing gimana dulu perjalanan kami saat kuliah S3 ya, dan saat publikasi gitu. Jadi saya izin share screen, Mas Panggah ya. Silakan, Pak. Baik, jadi yang pertama, saya mungkin mulainya dari sini deh. Jadi tentang menikmati perjalanan studi doktoral. Jadi saya sering cerita sama teman-teman kalau S3 itu tentang perjalanan ya. Saya setuju dengan Bu Desi tadi menyampaikan bahwa publikasi itu ya apa ya, itu salah satu efek setelah kita melakukan perjalanan ini gitu. Jadi perjalanannya ya kita harus kuliah dulu, kemudian kita harus bikin riset, dan ujungnya kita akan sampai di publikasi tersebut. Dan dalam prosesnya tentu yang namanya perjalanan akan ada yang sisi menyenangkan dan menantang juga gitu ya. Jadi yang pertama kenapa S3 dan di PPIA, jadi mungkin hampir sama dengan teman-teman di sini yang kebanyakan dosen, kenapa S3 memang salah satu kewajiban dosen memang harus S3 dikejar terus. Kapan S3 itu salah satunya, kemudian dulu kenapa PPIA, saya mikir bahwa S3 itu di mana-mana sama aja susahnya gitu, dan ya udah sekalian susah, sekalian nyemplung gitu. Saya nyoba di PPIA FEB UI dan syukurnya keterima, dan memang waktu itu saya agak ini juga ya, maksudnya relatif takut juga lah tanda kutip, karena saya tidak tahu, saya nggak punya kenalan, nggak punya senior yang bisa ditanya seperti apa, atau teman ya, seberapa susah gitu S3 di PPIA. Waktu itu ada saya rekan bilang memang S3 di PPIA katanya susah gitu, tapi saya entah kenapa saya tetap nekat waktu itu, dan setelah masuk ternyata lebih susah dari bayangan saya. Mungkin teman-teman sudah merasakan susahnya. Jadi memang di awal tantangan awal kuliah, yang pertama tentu menyesuaikan lingkungan baru. Jadi saya anak daerah, datang ke Depok, memang perlu banyak penyesuaian. Jadi dari tempat tinggal, dari suasana, ini menjadi tantangan juga. Mungkin teman-teman yang datang dari daerah merasakan ya, gimana ya perbedaannya, dan ritmenya juga. Kalau kita di daerah masih slow living ya, apalagi di Bali itu relatif slow living. Pagi-pagi biasa sarapan ke pantai, pinggir pantai dulu. Nah kalau di Depok kita harus dari pagi kita harus sudah fight gitu. Jadi ini sesuatu yang apa ya, di awal perlu saya penyesuaian gitu, penyesuaian lingkungan baru dan dengan teman-teman baru juga. Kemudian, nah ini materi kuliah yang banyak dan menurut saya berat ya waktu itu ya. Jadi ini untuk teman-teman, dulu saya waktu awal kuliah itu saya relatif sangat terbatas, kemampuan riset saya terbatas, baca jurnal juga sangat terbatas. Ketika baca jurnal yang saya baca sebelum kuliah di PPIA dan setelah kuliah di PPIA ternyata jauh beda gitu. Yang di PPIA diberi apa, waktu itu dikasih jurnalnya relatif sulit ya, maksudnya bahasanya sulit dimengerti, metodenya saya nggak ngerti gitu. Banyak hal yang waktu itu saya belajar banyak. Saya masih ingat waktu itu kuliah pertama dengan Bu Desi kebetulan. Waktu itu Bu Desi
ngajar, biasanya kan kita kalau mau kuliah kita harus udah baca duluan ya, jadi kita berusaha translate dan macam-macam. Nah, waktu Bu Desi kalau nggak salah ada artikel baru yang baru dikasih di kelas. Baru dikasih di kelas dan otomatis kami nggak ada yang belajar. Saya sendiri nggak sempat baca, jadi bacanya di kelas terus ditanyain gitu, udah deg-degannya minta ampun karena ini gimana nih, maksudnya harus baca cepat. Nah, itu hal-hal seperti itu, apa ya, di awal itu menjadi mungkin teman-teman juga merasakan ya gimana penyesuaiannya, terutama yang memang, sama, kayak saya punya keterbatasan di awal ketika baru masuk, keterbatasan jarang baca jurnal, jarang riset. Nah, itu jadi ini memang. Kemudian tugas yang sangat banyak gitu, jadi nggak banyak aja tapi sangat banyak. Jadi saya masih ingat waktu itu harus kuliah, dikasih papernya 3 apa 4 sekali pertemuan, kita harus bikin reviewnya, belum selesai review harus sudah bikin paper lagi. Jadi ya itu tugas tugas yang banyak, yang relatif banyak dan mungkin awal-awal agak sulit tidur ya waktu itu ya. Karena memang masih banyak harus penyesuaian dan yang terakhir ini mungkin kalau yang sudah berkeluarga, jauh dari keluarga juga menjadi sesuatu yang Eee, ya sesuatu yang perlu penyesuaiannya cukup cukup juga gitu, perlu nyari waktu. Jadi ini tantangan awal, saya waktu itu ketika memang masuk ke PPIA, terutama di masa-masa awal, di masa-masa, eee matrikulasi, kemudian, kuliah doktoral gitu. Nah, kemudian apa yang mungkin dilakukan untuk ini, saya kira mungkin teman-teman juga merasakan ya, mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta walaupun sama keluarga, mungkin juga, kalau saya cerita sama teman-teman yang di Jakarta, masalahnya walaupun sama keluarga saya juga nggak sempet, ngurus keluarga beli gitu. Jadi malah jadi lebih agak sulit juga gitu, maksudnya dia di rumah tapi, jarang sama keluarga, ini juga jadi masalah. Jadi kemudian apa yang kemudian, kami mencoba lakukan untuk melewati masa perkuliahan ini yang pertama tentu manajemen waktu ya, karena tadi memang masalahnya di tugas yang sangat banyak, kemudian ketidakbiasaan atau memang, relatif awam gitu, terkait dengan hal-hal riset dan loading tugas yang banyak itu juga, kadang bikin lumayan ini, bikin, agak sulit bagi waktunya. Jadi manajemen waktu memang benar-benar jadi sesuatu yang nomor satu kalau menurut saya ketika kita S3. Mungkin kalau teman-teman yang baru S3 akan merasakan itu tapi kalau yang sudah mungkin sudah melakukan ya bagi manajemen waktunya, gimana kita bagi waktu baca paper, kemudian nulis, bikin tugas, bikin review, dan ngurusin hal yang lain gitu. Jadi manajemen waktu ini menjadi sesuatu yang penting, kemudian, kedua tentu diskusi ya, diskusi dan kolaborasi dengan teman seangkatan dan lintas angkatan ini juga menjadi sangat penting, terutama kalau di awal itu memang sama teman-teman di angkatan itu sangat penting menjaga kekompakan juga ya, rekan-rekan semua ya, mungkin kalau yang baru masuk PPA ini perlu sangat dijaga dan lintas angkatan ini, penting untuk nyontek-nyontek tugas gitu. Mohon izin Bu Desi, jadi dulu kami sering nanya-nanya tugasnya gimana atau nanya dosennya kalau, prof ini atau bapak ini, ibu ini, kayak gimana sukanya kalau bikin riset atau kalau tugasnya biasanya ditanyanya apa. Nah, ini biasanya kita nanyain, nah ini cukup membantu biasanya. Jadi kita nggak blank banget, terus ini juga membantu kayak gimana kita harus kayak ketika membuat tugas, ketika harus mereview, itu sudah ada bayangan. Jadi setiap dosen biasanya punya karakternya masing-masing. Saya kira di sini juga rekan-rekan banyak yang dosen, jadi kita sudah tahu juga punya tipenya lah, punya 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 apa ya, seleranya masing-masing dan kadang kita harus menyesuaikan itu gitu. Jadi, diskusi dengan teman-teman seangkatan itu sangat penting dan kolaborasi juga ya, nggak cuma diskusi. Kadang saya masih ingat dulu sama teman-teman S2 kalau masih masih apa, masih, matrikulasi itu sering juga kita bareng-bareng sama teman-teman S2 kayak bagi tugas apa, itu sangat membantu iya, salah satu teman S2 kami waktu itu Faisal ya, nggak tahu Faisal juga itu rekan S2 dia S2 kami bareng-bareng di matrikulasi gitu. Jadi memang berasa kolaborasinya sampai hari ini pun kami masih, sering komunikasi dan, mencoba kolaborasi walaupun belum jadi paper-nya. Kemudian, buat suasana kelas dan pertemanan yang menyenangkan. Nah, ini menurut saya, salah satu poin yang paling penting gitu, ketika kita S3 gitu, di awal terutama ya, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena S3 itu sudah berat gitu kan, tugasnya udah berat. Jadi pertemanan
pertemanan dan teman di kelas ini jadi salah satu support system terkuat kalau menurut saya ketika kita S3 karena kita bakal sering banget ketemu teman-teman, bakal bikin tugas bareng dan nanti juga akan saling menguatkan gitu. Jadi membuat suasana kelas dan suasana pertemanan menyenangkan ini perlu dijaga. Saya kira ini perlu dibangun dan perlu dijaga karena merupakan bagian dari support system kita selama S3 gitu dan saya sangat merasakan gimana kemudian ketika misalkan kami sakit, salah satu dari kami, kalau kami di SDA dulu, kalau mungkin sampai sekarang juga masih ya, kalau teman-teman kan kuliahnya cuma berenam, berlima, kadang sakit, harus kumpul tugas dan macam-macam, itu kalau kita sendiri, apalagi kita anak rantau ya, maksudnya anak rantau, itu kadang perlu minta tolong ngeprint, kita lagi sakit, nggak bisa, atau salah satu teman lagi sakit, itu penting banget saling support. Dan yang paling penting setelah stres kuliah, saya kira kita perlu lebih banyak bercanda ya. Jadi kalau kami sama teman-teman dulu, lebih banyak, ini pentingnya bikin menyenangkan, karena apa? Karena kita udah stres di kelas, jadi pulang keluar kelas ya kita bercandanya lebih banyak gitu. Jadi itu cukup untuk membuat rilis stres sampai akhirnya nanti balik ke rumah, ke kosan masing-masing, balik stres lagi mikirin tugas. Tapi paling nggak habis kuliah kita masih ada masih ada hiburan gitu sama teman-teman gitu. Kemudian, nah ini rajin diskusi dengan dosen. Jadi kalau menurut kami, jadi salah satu hal yang berharga ketika kuliah di PPIA itu adalah kita bisa ketemu dosen yang memang punya komitmen yang sangat tinggi terhadap ilmu pendidikan. Itu saya sangat rasakan dan saya sangat belajar banyak untuk hal ini gitu dan silakan rekan-rekan manfaatkan ini gitu. Maksudnya kalau saya sekarang kadang udah nggak enak gitu, maksudnya nanya ke Bu Desi, Bu, saya misalkan saya nggak ngerti ini ada metode baru, masih ada segan gitu. Tapi kalau lagi kuliah, ketika kita lagi proses kuliah, itu manfaatkan sebaik mungkin gitu. Maksudnya itu privilege ketika kita kuliah adalah kita bisa nanya, kita bisa ketemu sering-sering misalkan sama Prof. Tata, sama Bu Yuli, sama Bu Desi, sama Bapak Ibu yang lain gitu. Kita bisa nanya sebebas mungkin gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan gitu. Jadi ini kalau menurut saya ketika kita nggak nanya, sangat rugi ya. Maksudnya itu kesempatan kita. Jadi silahkan diskusi sebaik-baiknya dan manfaatkan. Dan sepengalaman kami ketika diskusi, walaupun pertanyaannya kadang setelah dipikir-pikir ini kayaknya bukan pertanyaan anak S3 gitu. Kalau saya pikir dulu kenapa saya nanya gini ya, maksudnya harusnya bisa ditanya. Tapi Bapak Ibu dosen selama ini di PPIA tidak pernah kayak ngetawain atau apa, ya dijawab dengan ini. Kalau kita nggak tahu ya memang serius dikasih tahu. Jadi silakan dimanfaatkan, ini penting gitu untuk biar kita nggak kepikiran sendiri, bingung sendiri. Jadi silahkan kalau bingung, lebih baik berbagi kebingungan, seperti itu, kepada Bapak Ibu dosennya. Seperti itu Bu Desi ya. Kemudian, bisa menemukan mentor akan sangat membantu. Nah, ini juga salah satu yang penting kalau menurut kami ketika S3, karena apalagi S3-nya perjalanannya cukup panjang gitu. Kalau kita bisa ketemu mentor, mungkin bisa jadi dosen, bisa jadi kakak kelas yang menurut kita cocok gitu. Nah, ini menjadi sangat penting, maksudnya bisa membantu kita nunjukin jalan gitu. Walaupun nggak membantu kita ngedorong motor dalam perjalanan, tapi paling nggak ketika kita jalannya udah agak-agak oleng, agak-agak salah jalan, ini bisa ngebantu gitu. Paling nggak kita nggak harus muter jalan. Jadi mentor ini kalau menurut saya salah satu yang jadi support system yang penting juga ketika kita lagi kuliah. Jadi kemudian, nah sesuaikan ekspektasi. Nah ekspektasi ini juga penting, rekan-rekan ya. Jadi kalau kuliah S3 memang saya yakin kalau anak-anak yang udah kuliahnya di UI mungkin tingkat ambinya udah relatif tinggi gitu kan. Biasanya, tapi memang, ekspektasi itu penting, tapi memang kadang kita harus sesuaikan. Nah ini, perlu disesuaikan selama kita kuliah. Kemudian memaksimalkan fasilitas kampus, ini juga sangat penting. Jadi di UI itu fasilitasnya sangat banyak dan sangat membantu, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Jadi, eee eee, dan itu akan sangat berasa gitu kalau kayak saya sekarang udah nggak kuliah lagi, itu sangat berasa ketika pengen akses jurnal, akses materi, akses data, itu sangat berasa gimana dulu waktu kuliah itu sangat dibantu sama UI. Dan yang terakhir tentu jangan lupa piknik. Jadi ini juga hal yang penting, untuk tetap dijalankan walaupun nanti, teman-teman atau yang sudah lagi kuliah, lagi sibuk-sibuknya, tolong jangan lupa luangkan waktu untuk berpiknik karena, mmm,
ya tetap penting juga. Maksudnya kita kalau terus-terusan mikirin jurnal capek juga kan bikin tugas terus kan. Jadi tetap luangkan waktu untuk dan ini juga bisa sama teman-teman ya. Kalau kami dulu biasanya habis UTS atau UAS kami kadang sempat pergi kayak ke Bogor atau makan di mana bareng-bareng. Ini menjadi penting juga untuk menjaga pertemanan dan juga untuk rekreasi juga setelah pusing-pusing bikin tugas. Kurang lebih seperti itu kalau di masa kuliah ya, rekan-rekan semua. Jadi setelah itu mungkin kita mulai masuk ke riset nih, habis kuliah, kalau matrikulasi ada matrikulasi itu 1 semester, kemudian kuliah doktoral 2 semester, kemudian kita akan masuk ke riset. Jadi ketika masuk ke riset, saya mencatat ada 5 paling tidak, tantangan ya waktu itu yang kami alami gitu. Yang pertama tentu menentukan topik, penelitian yang relevan, kemudian menentukan, nah ini novelty, kebaruan yang punya kontribusi signifikan. Jadi kadang novelty aja nggak, "Nah, ini baru," gitu, tapi terus di-challenge sama pembimbing kan, "Terus kenapa?" Gitu kan, "So what?" Gitu kan, "Kontribusinya apa?" Nah, ini menjadi tantangan juga ketika itu, kemudian merangkai ide dalam tulisan. Jadi di ide kita kan sering mungkin, saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan pernah ngerasain kita punya idenya kayaknya bagus gitu, tapi kalau ditulis, "Nah, ini mulai dari mana?" Gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika itu, kemudian ya ini keterbatasan metodologi penelitian dan masalah data. Jadi ini, mungkin 5 hal yang pernah kami alami selama proses penulisan, ketika mau mulai riset ya, apalagi kalau saya memang bukan dosen yang rajin riset ketika sebelum kuliah S3 gitu. Kalau saya lihat beberapa teman di sini bahkan S2-nya udah Q1, mungkin ini nggak jadi isu gitu. Kalau untuk saya yang baru waktu itu, ini jadi sesuatu yang isu, jadi isu yang lumayan besar juga ketika baru belajar riset. Kemudian, nah mulai perjalanan riset, mulainya seperti apa, kalau, yang pertama kalau menurut saya lebih awal lebih baik gitu. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mulai dari awal memikirkan risetnya itu sangat lebih baik gitu. Jadi kenapa lebih awal itu maksudnya gimana? Jadi tidak nunggu, eee, tidak menunggu sampai di selesai kuliah doktoral. Jadi kalau bisa di awal kuliah doktoral, rekan-rekan sudah memiliki topik riset, paling tidak topik aja lah, topik apa yang rekan-rekan mau bikin itu akan sangat membantu karena nanti ketika kuliah doktoral kan, kalau dulu kami masih ada tugas yang bikin paper, mungkin masih juga ya sekarang bikin paper di setiap mata kuliah. Nah, biasanya kalau saya dulu kebetulan, di awal itu, saya awalnya dulu pengen, ngeriset UMKM sebenarnya rekan-rekan. Kemudian, di perjalanan waktu saya baca banyak dapat materi banyak dari PPIA, kemudian saya tertarik sama political connection ketika itu. Nah, di political connection ini saya coba ambil waktu itu, ininya topiknya, oke kayaknya saya ngambil political connection, tapi saya belum tahu nih political connection-nya mau dibawa ke mana. Nah, waktu kuliah doktoral, itu saya pakai untuk latihan gitu. Jadi itu yang mungkin yang, maksud saya, mulai lebih awal lebih baik. Jadi di awal itu di awal kuliah doktoral saya udah nyoba semua tugas, yang mau SDAK ya kalau nggak salah ya, SDRAK, kemudian CG, akuntansi manajemen dan macam-macam, itu saya hubungkan dengan political connection gitu. Jadi tujuannya apa, karena saya ngerasa saya, nggak punya kemampuan riset yang mumpuni, jadi saya harus belajar lebih awal gitu. Jadi saya nyoba ketika di kuliah doktoral itu otomatis kita akan dapat masukan kan, dari dosen, dari teman-teman. Nah, di sana saya juga belajar banyak, akhirnya di-challenge, ini datanya gimana, ini, ngambil misal ngambil sampelnya kayak gimana, kemudian ngontrol ini kayak gimana, ngontrol itu kayak gimana. Jadi di sana saya banyak dapat, challenge dan ketika itu pun, sambil jalan pun sebenarnya kita juga otomatis akan membaca kan topik-topik yang terkait. Nah, di sana juga akhirnya kami mendapatkan, oh ini kayaknya area-area yang masih menarik. Dan saya masih ingat waktu itu di MRA, itu kita diminta untuk bikin literatur review. Waktu itu belum belum sampai di SLR ya, mungkin kalau sekarang udah, SLR udah relatif umum dan alat-alatnya juga sangat canggih kalau saya lihat sekarang, waktu itu masih belum. Jadi kayak, AI yang bisa ngebantu itu juga belum ada, ngebantu untuk ini ya, untuk SLR belum ada. Jadi, kita masih waktu itu agak relatif semi manual kalau saya bilang. Jadi waktu itu juga sangat ngebantu kita membuat literatur review. Tapi kalau sekarang mungkin akan lebih bagus kalau teman-teman langsung ke SLR aja, karena itu bisa publikasinya juga bisa kayak dan ini menurut kami menjadi
titik poin penting juga ketika rekan-rekan mulai ngambil riset, karena dari SLR ini kita bisa dapat peta atau literatur review ini kita bisa dapat petanya sebenarnya ketika satu topik besar, kira-kira topik kecil atau area mana yang masih bisa kita ambil, dan ketika kita udah menemukan itu bisa kita coba sebenarnya kecil-kecilannya di kelas dulu gitu. Jadi latihannya di kelas kayak ngambil datanya memungkinkan atau tidak, waktunya berapa lama biasanya seperti itu. Jadi ini lanjut ke poin berikutnya terkait dengan konsistensi topik. Jadi Krisna, itu mohon yang maaf interupsi. Sekitar 3 menit lagi ya waktunya. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Bangga. Jadi kemudian konsistensi topiknya yang tadi bisa dicoba, kemudian pertimbangkan topik untuk publikasi. Nah, ini juga menjadi penting. Jadi ketika teman-teman ngambil topik, bisa dicek dulu juga bagaimana topik itu di publikasi terkini. Biasanya kalau publikasi terkini masih rame, artinya peluang publikasinya juga masih tinggi. Biasanya seperti itu yang kami lakukan. Kemudian kami membuat roadmap risetnya. Roadmap ini juga penting untuk menentukan tahapannya. Jadi mau ngambil tahapan yang mana dulu, kalau tadi sudah punya gambaran, tahapan yang ngambil seperti apa, berapa lama waktunya, datanya seperti apa, itu bisa coba dibuat orang-orang, kemudian suka nggak suka mesti belajar metodologi. Nah, kalau kayak saya dulu yang relatif terbatas, jadi mau nggak mau harus belajar metodologi, karena ini jadi poin penting ketika kita mau publikasi. Kemudian ketika rekan-rekan publikasi, jangan segan mencari asisten, karena waktu kita terbatas, asisten ini akan sangat membantu. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat juga sangat memungkinkan. Kalau kami dulu sempat nyari data bareng-bareng satu kelas, jadi data hand collected itu kami ambil bareng-bareng, kemudian kami share dengan topik yang berbeda, macam-macam, dipecah topiknya. Jadi ini juga akan sangat membantu dan meringankan dari sisi waktu dan biaya juga. Begitu juga untuk referensi dan lain-lain. Nah, kemudian rutin diskusi dengan rekan seangkatan dan cari masukan. Kemudian ini catatan lainnya, ketika melakukan riset, tetap jalin komunikasi dengan rekan sejawat. Jadi nanti setelah selesai kuliah di kelas, jangan sampai lepas gitu. Karena salah satu masalah utama ketika kita bikin disertasi adalah masalah merasa sendiri dan merasa kayaknya kita susah gitu. Kalau ketemu teman sekelas, itu penting bahwa kita nggak sendiri dan adu nasib dalam tanda kutip itu kadang ada baiknya juga. Ternyata kita nggak susah sendiri, ada yang lebih susah juga kadang kan gitu kan. Atau iya, kadang itu maksudnya kita nggak sendiri, ternyata teman-teman juga struggle dan kita saling menguatkan di sana. Ini penting untuk tetap menjalin komunikasi, jangan sampai lepas komunikasinya. Kemudian kalau rekan-rekan ngerasa bosan dan capek itu hal yang wajar, silakan istirahat. Kadang dulu awal-awal ngerasa, wah istirahat kayaknya deadline masih banyak, kayaknya salah nih istirahat. Tapi lama-kelamaan saya mikir, ya udah memang udah capek, ya udah istirahat aja deh gitu. Kemudian jangan segan menyampaikan masalah ke promotor, koprom atau prodi gitu. Nah, ini menjadi penting juga ketika rekan-rekan udah bikin disertasi, itu biasanya udah di rumah masing-masing, apalagi ada yang di daerah. Ketika dapat masalah, malu gitu atau nggak enak nyampein. Kalau saran saya, kalau ada masalah apapun sebaiknya disampaikan gitu. Maksudnya apalagi masalahnya relatif besar dan waktunya udah mepet, itu sebaiknya disampaikan. Sebaiknya sih jangan sampai mepet waktunya, jauh-jauh hari sebelum mepet disampaikan. Mungkin nanti promotor bisa ngasih solusi, koprom bisa ngasih solusi, atau mungkin di prodi bisa ngasih solusi. Sejauh yang saya tahu, prodi kita di PPIA juga sangat terbuka untuk memberikan solusi ini. Nah, kemudian dukungan keluarga ini menjadi sangat penting ya, rekan-rekan. Kemudian bantuan ini ketika kita melakukan riset disertasi ya, bantuan asisten atau profesional ketika mau proofreading dan macam-macam, itu sangat sangat membantu juga ketika kita memang agak kesulitan di sana gitu. Kemudian temukan rekan yang memiliki kesamaan topik, ini juga penting untuk teman diskusi. Dan terakhir juga tetap ketika bikin disertasi jangan lupa liburan dan juga jangan lupa olahraga gitu. Maksudnya kalau sering kita dulu, saya sampai ikut geng olahraga dulu di Depok gitu, malah jadi ikut lari gitu di Depok sama beberapa teman-teman dan ketemu teman-teman S3 juga, dan itu salah satu cara juga untuk biar nggak mumet, dan salah satu hiburan juga. Dan itu juga saya kira penting juga untuk tetap menjaga kesehatan selama proses penulisan disertasi. Mungkin ini terakhir untuk publikasinya, proses yang awal tentu identifikasi, saya kira teman-teman udah relatif umum ini, jadi identifikasi keunggulan riset kita di mana, kemudian kenali target jurnalnya. Jadi target jurnalnya itu skopnya seperti apa dan topiknya seperti apa, kemudian silakan disesuaikan dengan
keunggulan, kira-kira strong point riset kita di mana itu bisa disesuaikan. Kemudian ada indikator kayak impact factor, kemudian Q1, Q2, Q3, dan jangan lupa yang paling penting adalah rata-rata waktu terbit. Ini jangan lupa, kalau saya dulu rata-rata waktu terbit ini saya check-in satu-satu dulu, rata-rata saya ambil beberapa sampel. Nah, kalau udah ada target, rata-rata dia terbit itu berapa lama? Kalau udah lewat dari setahun, saya skip biasanya. Maksudnya kalau saya ketemunya rata-rata misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, udah skip dulu nanti kalau setelah tamat aja dari sana gitu. Tapi kalau yang ini kalau yang bisa dicari yang kurang dari 1 tahun, mungkin 9 bulan, 8 bulan, itu masih oke gitu. Tapi kalau waktu kalian memang masih panjang, mungkin bisa ambil yang setahun nggak apa-apa kalau memang itu dalam proses waktu yang masih panjang. Tapi kalau waktunya udah ini agak mepet, mungkin ini jadi pertimbangan. Jadi rata-rata waktu publikasi di jurnalnya. Kemudian jangan lupa diskusi dengan dosen pembimbing. Kalau memang terkait jurnalnya agak meragukan atau waktunya agak meragukan, silakan diskusi. Mungkin itu, kemudian ini catatan terakhir, catatan yang saya dapatkan ketika publikasi biasanya ditanyakan kesesuaian topik dan topik riset dan skop jurnal ini baru banget nih. Jadi saya baru kapan hari ditolak di corporate governance karena jurnal saya katanya lebih ke public governance, itu nggak cocok skopnya gitu, walaupun dia corporate governance gitu. Itu jadi itu baru 1 bulan yang lalu kalau tidak salah. Kemudian format penulisan ini halnya kelihatan kecil, tapi ini di awal menjadi sesuatu yang penting ketika agar tidak kena desk rejection. Kemudian novelty, ya seperti yang tadi, novelty akan selalu ditanyakan dan signifikansi dari kontribusinya. Jadi signifikansi dari kontribusi dari kebaruan kita tadi. Kemudian literatur relevan dan kredibel, data dan metodologi udah pasti. Jadi tolong dipastikan nanti teman-teman kalau dalam proses sekarang nyari data, tahapan pencarian data dan eliminasi datanya dicatat dengan baik karena biasanya itu juga sering ditanyakan, dan metodologi tentunya, kemudian ketajaman analisis, dan terakhir jangan lupa rajin berdoa karena setengah dari publikasi ini adalah kehendak yang maha kuasa kalau menurut saya. Jadi mau cepat mau enggaknya kadang ya untung-untungan juga. Jadi jangan lupa berdoa. Mungkin sekian, terima kasih Mas Pangga atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Pangga. Baik, terima kasih banyak Pak Krisna untuk sharing-nya yang luar biasa, pengalaman Pak Krisna terkait dengan perkuliahan di PPIA dan juga melakukan riset dan publikasi. Nah, kemudian lanjut ke pembicara kedua kali ini, saya mengundang Ibu Megawati Oktorina. Ibu sudah hadir ya? Oke, jadi saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Jadi Ibu Mega, boleh saya panggil Bu Mega? Ya, silakan. Oke, baik. Bu Mega memperoleh gelar doktor dari PPIA pada tahun 2021. Kemudian beliau juga alumni PPIA untuk program S2 Ilmu Akuntansi dan juga S1 di Universitas Sanata Dharma. Saat ini, Ibu Mega merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan beliau juga merupakan ketua program studi Magister Akuntansi di Unika Atmajaya. Nah, pada saat studinya, beliau mempublikasikan artikelnya yang berjudul The Diffusion and Adoption of Integrated Reporting, a Cross-Country Analysis on the Determinants. Jadi artikel tersebut dipublikasikan di jurnal Military Accountancy Research pada tahun 2022 dan juga sama dengan yang sebelumnya, jurnal ini diindeks di Scopus Q1. Baik. Kepada Ibu Mega, saya persilakan untuk bisa sharing, menyampaikan sharing-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangga atas perkenalannya, atas waktunya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Desi. Terima kasih Bu. Bu Desi ini koprong saya. Sampai jumpa lagi Bu. Mohon maaf nih suara saya mungkin sedang serak ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi untuk acara hari ini. Untuk Mas Krisna, Mas Bli, ya, salam jumpa kembali, ya, salam kenal. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa alumni juga ya yang sangat hebat-hebat karena saya selalu lihat IG-nya PPIA gitu ya, sangat keren-keren. Artinya saya hadir di sini sebenarnya ya karena tadi ya seperti Mas Krisna
bukan karena lebih hebat gitu ya, tapi karena lebih duluan saja mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Karena bagi saya kuliah waktu di S3 PPIA, pengalaman pertama masuk Scopus ya, karena belum pernah apa itu Scopus juga nggak tahu. Jadi artinya support dari pimpinan, kemudian dari promotor, koprom, dan juga dosen-dosen selama proses perkuliahan itu sangat hebat. Bahkan di sini ada berapa mahasiswa S2 dari tugas kuliah saja sudah bisa masuk Scopus ya. Saya mengacungi jempol ya, artinya itu bisa melahirkan, khususnya PPIA melahirkan banyak yang artinya sebenarnya kita bisa asalkan tadi ya berdoa, berusaha gitu ya. Oke, jadi saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, Sudah sudah, ya Bu. Pak Pangga. Sudah. Jadi sama seperti Mas Krisna ya, journey juga ya perjalanan. Jadi kalau saya ambil di sini latar belakangnya atau backgroundnya itu bagikan pantai atau laut yang luas gitu ya. Kadang nggak pernah tahu gitu ujungnya tuh di mana gitu ya. Kuliah S3 ini ujungnya sampai kapan, sudah bertahun-tahun kok nggak lulus-lulus, apalagi harus publikasi dan sebagainya. Tapi bagi saya yang sudah menyelesaikan, artinya pasti ada ujungnya, artinya ada ujung, dan ketika kita sudah sampai di ujung, sudah sampai di pelabuhan gitu ya, itu sesuatu yang indah akan terjadi, sehingga kita ketika melihat ke belakang gitu ya, wah ternyata itu membentuk kita selaku pribadi, artinya mungkin kita menjadi lebih dewasa gitu, lebih sabar, lebih punya tough gitu ya, daya juang dan sebagainya. Artinya tidak hanya dari sisi keilmuan, tapi juga dari sisi hal-hal di luar keilmuan juga kita mempelajari dari Dr. Asudani Journey. Jadi artinya kita optimis gitu ya, pasti bisa kok. Ya, kita semua pasti bisa, pasti ada ujungnya. Dan bahkan sekarang ketika sudah kembali ke kantor, ke institusi gitu ya, kadang kangen juga gitu ya kuliah, karena dengan kuliah kita banyak mendapatkan ilmu, dapat temen gitu ya, sharing-sharing dan sebagainya. Kalau udah kerja kan udah full, apalagi misalkan mengurusi di prodi gitu ya, sudah fokusnya ke kurikulum macam-macam gitu ya, ke risetnya. Nah ini yang perlu dilatih lagi. Jadi bagi saya untuk riset itu terkait dengan pembelajaran ya, day by day. Oke, untuk journey-nya di sini saya dimulai dari awal pertama kali saya join atau daftar ya ke PPIA. Sebenarnya untuk PPIA saya tadi disampaikan S2 dari PPIA dan 10 tahun ya, saya lulus 2008, kemudian saya baru masuk kembali S3 karena tadi ya dalam tanda kutip karena dosen diminta untuk kuliah gitu, masih muda, ayo kuliah, yaudah mumpung masih muda gitu ya. Dan juga anak-anak waktu itu juga masih kecil, masih bisa ditinggal. Oke, saya putuskan kuliah dan saya masuk tahun 2016. Nah saat itu, saat proses wawancara sebenarnya yang menjadi sesuatu yang apa ya, memorable, karena di situ ya bertemu dengan beberapa dosen waktu S2, termasuk juga dengan Bu Desi ya. Bu Desi waktu itu juga baru kembali. Nah, saat itu memang topik yang saya angkat itu kebetulan gitu ya. Saya itu melihat dari poster Simposium Nasional Akuntansi. Di SNA itu mungkin sekitar tahun 2015 itu ada satu yang menggerakkan hati saya, kok ada topik integrated reporting gitu ya. Ini laporan apa lagi gitu ya. Biasanya kan yang kita kenal annual report, sustainability reporting saja waktu itu masih baru mulai isu-isu hangat ya, sebelumnya CSR gitu. Jadi apa nih, kayaknya menarik nih kalau mau buat penelitian. Jadi saat itu artinya akhirnya saya membuat proposal yang akan disubmit saat wawancara. Di situ memang ada di challenge juga apakah ada datanya gitu ya, karena memang di Indonesia saat itu baru sedikit, bahkan ada yang sudah mengungkapkan kemudian tidak mengungkapkan lagi.
Nah, di situ memang di challenge terkait dengan novelty, betul ada novelty karena ini masih sesuatu yang baru gitu ya, tetapi perlu dipikirkan nanti kalau menjadi topik disertasi kaitannya dengan data. Khawatirnya datanya nggak ada. Nah, itu memang sempat saya juga pikirkan, apakah kalau memang datanya nggak ada, saya geser ke temennya integrated reporting gitu ya, ke sustainability reporting. Jadi saat itu adalah saat topik proposal, ya masih proposal yang sebisa yang saya lakukan gitu ya, karena memang dari situ memang kalau untuk riset udah sangat lama ya, apalagi lebih banyak mengajar ya waktu itu. Nah, kemudian beranjak ke ketika kuliah, di situ ada mata kuliah seminar doktoral di semester 2. Nah, pada waktu mata kuliah seminar doktoral, perjalanannya adalah yang tadi seperti Mas Krisna ya. Jadi satu hari bisa 4 paper. Nah, di situ kita harus mereview. Nah, permasalahannya mungkin kalau sekarang kita sudah ada artificial intelligence ya untuk bisa atau mungkin translate cepat. Nah, waktu zaman dulu belum ada ya, sehingga kalau misalkan bahasa Inggrisnya apalagi saya terbatas itu ya, kadang kita sering diskusi sama temen yang bahasa Inggrisnya lumayan jago, ini apa sih maksudnya baca satu apa latar belakang masalah aja itu berkali-kali ini maksudnya apa gitu. Tetapi karena beberapa mata kuliah semuanya serba artikel yang harus kita baca, mau nggak mau akhirnya ya terbiasa juga sih dengan membaca cepat. Kemudian satu hal lagi yang menjadi yang terus mengingat di hati saya adalah ada salah satu dosen mengatakan, coba lihat cara atau gaya penulisan dari orang-orang yang sampai di jurnal-jurnal yang tier 1, tier 2 ya, di Scopus Q1, Q2 itu bagus-bagus cara mereka menyampaikan. Ketika saya lihat, oh ternyata pengujiannya nggak cuma 1 kali gitu ya, bahkan sampai ada robustness check. Robustness check-nya aja sampai beberapa kali. Ngapain sih ini pakai robustness check gitu ya, padahal sudah ada uji awal gitu ya. Nah, saat itu memang kayak kita mempelajari hal itu. Lalu kemudian saat masuk ke disertasi, itu memang perjalanannya panjang karena ada banyak tahapan ya. Dan di sini memang pen down terjadi ya. Jadi untuk membuka laptop saja kadang susah gitu ya. Tapi kalau sudah on ya sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau sudah masukan dari dosen pembimbing, setiap paragraf ada catatan, memang itu ada satu masa di mana itu memang ada sisi down-nya gitu ya. Tetapi itu tadi ya, dengan kita kontak dengan beberapa teman-teman gitu ya, sejauh mana mereka udah sampai mana nih gitu. Oh ternyata sudah ada progres. Artinya jangan sampai lupa terhadap perjuangan kita atau PR kita karena waktu itu saya bertiga itu cewek, bertiga cewek itu selalu kita bikin grup namanya Charlie Angel ya. Jadi kita harus selalu kontak mau udah sampai bimbingan sampai mana ya kita saling sharing gitu. Dan di sini memang diperlukan persistensi dan komitmen ya. Artinya ya komitmen untuk menyelesaikan sebenarnya. Dan itu menurut saya tuh penting gitu ya, karena sayang kalau tidak diselesaikan. Sebenarnya kita bisa menyelesaikan itu gitu ya. Artinya kalau ada kesulitan dan lain sebagainya, terkadang WA dari dosen bimbing, aduh ini sudah WA apa ya, ditanya apa ya gitu, apa jawabannya. Tapi sebenarnya jangan sampai kita kehilangan track gitu. Seperti tadi di lautan luas mungkin kita bisa kadang hilang arah, kadang kita down gitu ya, tapi kita harus kembali lagi ke track kita. Nah, waktu itu ada support juga dari Kak Prodi ya, dan juga dari Bu Desi, dari Bu Yuli, bahwa untuk di S3 maupun saat itu memang lebih banyak yang S3 ya, yang pertemuan. Jadi 1 minggu sekali kita kalau nggak salah dulu di hari Rabu deh. Saya agak lupa ya, waktu itu juga ada Mas Krisna dan sebagainya. Dan di situ memang pertemuannya khusus untuk ya pokoknya ngerjain disertasi aja. Terserah mau ngerjain disertasi, mau diskusi dengan teman gitu. Memang terkadang lebih banyak kita malah lebih banyak curhat gitu ya. Sampai mana sih? Oh, ternyata ada misalkan dengan dosen pembimbingnya siapa, kemudian ada keterbatasannya di mana, kita bisa saling support. Bahkan di situ
kita ada data yang kita nggak tahu caranya, ternyata ada rekan kakak kelas gitu ya, yang ternyata dia tahu caranya, atau bahkan tahu ini datanya carinya di sini loh gitu. Nah itu membantu sekali sih dulu jadi prodi itu emang inisiasi ada pertemuan setiap 1 minggu sekali. Dan di situ memang mengerjakan apapun. Jadi nanti bisa ada yang sharing gitu ya, udah sampai mana dan sebagainya. Itu membantu kita untuk kembali ke track ya. Kadang biasanya kita dalam seminggu nggak bisa mengerjakan, tapi kalau dipaksa hari Rabu jam segini sampai jam segini di kampus UI suruh datang, ya mau nggak mau kita buka laptop ngerjain. Jadi satu hal yang masih membekas di saya adalah progres itu jangan melihat sesuatu yang wah gitu ya. Kita membaca artikel atau kita menulis hanya 1 paragraf saja itu sudah progres. Jadi jangan underestimate juga terhadap progres yang kita. Nah, kemudian waktu itu ada kesempatan untuk hibah. Jadi ada hibah publikasi dan luarannya adalah Scopus. Nah, dulu sebenarnya ditawarkan ini kepada satu angkatan kami dan kami bertiga juga apply untuk hibah. Kalau nggak salah PITMA ya, ada PITMA A, PITMA B. Nah itu luarannya memang adalah membantu mahasiswa untuk menyelesaikan dan sampai publish. Jadi luarannya adalah ada letter of acceptance. Sebenarnya waktu itu kenapa ambil kesempatan ini gitu, tujuannya untuk mendisiplin diri sih. Jadi satu mendisiplin diri, yang kedua adalah karena topik yang saya pilih adalah integrated reporting itu harus scoring, itu butuh dana lumayan besar khususnya untuk scoring, ya, apalagi untuk membaca satu report. Nah, sehingga diperlukan asisten atau mahasiswa gitu ya. Nah, waktu itu saya kembali ke Atmajaya, tanya ada beberapa mahasiswa S1 bisa bantu lah. Di situ sebenarnya kita dana dari hibah ini lumayan sangat membantu untuk mempercepat penginputan karena masukan saat penelitian saat proposal itu, ujian proposal tahap 1 dan tahap 2 itu dari penguji mengatakan kalau kita pakai scoring itu harusnya satu perusahaan itu 2 orang minimal, kalau enggak 3, sebenarnya lebih ideal 3 orang karena supaya tidak subjektif. Nah itu kan jadinya waduh 3 orang, saya berarti kan harus butuh asisten gitu ya. Nah itulah makanya saya ambil luarannya. Tapi memang lumayan rigid dari mereka karena ada deadline waktu kalau misalkan kita tidak mempublikasikan ya uangnya harus dikembalikan. Nah itu tuh yang mau nggak mau ya harus mencari tempat untuk mempublikasikan artikel gitu ya. Nah kemudian masuk ke publikasi, jadi sembari perkuliahan saat itu memang untuk publikasi ya tinggal disertasi ya, untuk mata kuliah seminar sudah selesai. Dan saat itu di angkatan 2016 merupakan angkatan pertama yang syarat untuk promosi adalah publikasi di jurnal. Jadi sebelum 2016 itu boleh pilih tuh, ada pilihan apakah mau masuk jurnal ataukah lewat internal reviewer. Nah itu. Tapi pas saya masuk, waduh itu yang saat dimana harus publikasi. Tapi justru disinilah tantangan sekaligus memberikan pengalaman berharga juga ya sebelum menyelesaikan doktoral di PPIA. Jadi saat itu yang hibah tadi itu awalnya memang saya mikir nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah ya karena apalagi di sana itu memang kalau nggak salah Q3 ya syaratnya paling rendah Q3 atau Q4 itu saya lupa. Jadi memang harus suaranya masuk Scopus dan saya tutup itu ya udahlah yang paling bawah saja gitu ya. Dengan pikir saya adalah mungkin lebih cepat diterima gitu ya kemungkinan. Tapi diskusi waktu itu juga Bu Desi memberikan saran yang sangat berharga ya bahwa jangan takut untuk masuk ke Q1 gitu. Saya masih ingat. Justru dari Q1 itu nanti dapat masukan dari reviewernya itu bagus-bagus. Nah, paling susah itu cari masukan dari artikel penelitian kita tuh yang bagus-bagus gitu ya. Kadang cuman masalah format saja, tapi kalau udah sampai Q1 biasanya masukannya itu justru yang kita cari gitu ya. Hanya
oke lah saya beranikan diri, eh, kemudian diskusi dengan Bu Silvi dan juga Bu Farah gitu selaku promotor dan koprom 2, kemudian ya kita coba submit ke U1 yaitu Meditari gitu ya. Dan di sana memang betul masukannya lumayan ya karena ada dua reviewer memberikan masukan dan satu editor itu juga memberikan review. Nah, untuk reviewer ya ada satu yang mengatakan ini major ini ya, yang satunya ini kurang bagus gitu ya. Tapi untuk editornya sebenarnya sudah mengatakan ini oke gitu ya, ada kesempatan untuk publikasi. Ya, jadi hal yang baru juga adalah kita belajar metode analisis yang baru. Karena saat itu saya menggunakan regresi gitu ya, regresi linear, kemudian two-stage least square dan sebagainya. Ternyata di-challenge sama reviewernya. Coba pakai metode analisis namanya fraction regression analysis. Pada saat itu saya bingung gitu ya, waduh ini harus siapa salah. Akhirnya saya diskusi dengan penguji dari ekonometris saat itu Pak Joni ya. Pak Joni, kemudian juga dengan Pak Mahyus, kita juga masih keep kontak juga dengan dosen-dosen ekonometri gitu ya. Tanya fraction regression itu apa ini metode analisis untuk apa gitu. Ternyata dari situ hal yang saya pelajari dan sampai sekarang saya terapkan juga kepada penelitian saya maupun juga kepada bimbingan skripsi maupun tesis di kampus gitu ya. Kalau seandainya dependent variable kita itu sifatnya proporsi gitu ya, seperti sustainability reporting atau indeks-indeks proporsi seperti itu, ternyata lebih tepat menggunakan analisis yang fraction regression gitu. Ternyata memang betul ya setelah diubah metodenya jadi lebih baik lagi. Dan tentunya di sini ada WA group ya. Jadi kita punya WA group promotor sama kopromotor untuk mendiskusikan revisi-revisi dari reviewer sama editor ini. Jadi kami submit akhir tahun 2019, nah setelah itu kan pandemi COVID ya, nah itu memang agak susah sehingga kita ya kontaknya by online gitu ya, dan publish itu tepat di hari yang sama ketika ujian seminar hasil. Jadi siangnya ujian seminar hasil, kemudian malamnya ada LOA dari Meditari ya. Jadi lumayan ya 1 tahunan ya, berapa kali revisi. Jadi dari ya memang ada sisi pusing gitu ya, apalagi kalau disuruh coba cek datanya lagi dan sebagainya. Tapi itu juga sesuatu hal yang menantang gitu ya, apalagi ini pengalaman pertama. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih pada PPIA nih ya, Bu Silvi, Bu Desi, Bu Farah yang sudah support dan juga memberikan ya pengalaman berharga karena untuk menulis di Scopus, apalagi Q1 itu satu yang amazing menurut saya ya. Kan saat ini pun juga masih berjuang juga supaya bisa lahir penelitian berikutnya gitu ya. Nah, masih jadi untuk yang masuk ke Scopus Q1 ini memang baru satu bagian dari sisi determinan, sedangkan dari sisi konsekuensi itu memang masih dalam proses digarap untuk bisa kembali ke publikasi lagi. Nah, untuk revisi memang awal-awalnya diberi waktu 3 bulan nih, lumayan lama gitu ya. Tapi ketika sudah mendekati revisi ke-3, ke-4 itu cuma dikasih waktu 1 bulan. Dan mereka ketat, kalau misalkan lewat dari revisi, tanggal revisi, maka harus diulang dari awal. Bahkan bisa jadi di-reject gitu ya. Nah, makanya saat itu memang saya kemudian dengan promotor dan kopromotor ya terus, dan di situ memang kita ada job desk juga gitu ya, untuk karena kalau saya sendiri ya saya nggak bisa sendiri ya, artinya di situ benar-benar Bu Desi, Bu Farah dan juga Bu Silvi mensupport dari awal sampai akhirnya publikasi. Bu Mega, Nah, mohon maaf waktunya 3 menit lagi. Terima kasih Pak Pangka. Nah, ini yang tipsnya. Jadi tipsnya itu memang kalau untuk S3 kan kadang ketika ujian pun ya, sampai ujian proposal gitu, yang akan ditanya novelty. Novelty-nya apa, baruannya apa gitu ya. Nah, kebetulan saat itu
saya dapat salah satu penelitian yang systematic literature review khusus untuk integrated reporting. Gitu ya. Bahkan ketika saya ada kalau nggak ada kondisi cocok. Data availability, ketika kaitannya dengan data itu susah. Nah, waktu itu sempat saya email ke salah satu penulis SLR di integrated reporting, yaitu Caldeviller. Saya menanyakan ke beliau gitu ya. Dan kebetulan sekali Caldeviller ini ketika saya baca-baca publikasinya itu lebih banyak ke Meditari. Jadi kalau ketika waktu ditanya mau submit kemana, kan lebih pas untuk topik integrated report itu ke Mediterranean Accountancy Research karena itu tadi ya dari skopnya itu mereka memang skopnya lebih kekhususannya ke integrated reporting, sustainability dan CSR gitu ya, sehingga banyak penulis-penulis yang kita bisa tanya dan bagusnya kalau penulis di luar negeri kalau kita email mereka cepat respon ya. Ini juga untuk teman-teman gitu ya, kalau memang ada topik-topik yang bagus, misalkan kemudian kita harus tanya ke penulisnya, itu welcome saja gitu ya, terus kita kirim aja email gitu ya. Nah, kemudian ada sisi nilai jual. Nah, ini yang juga menjadi challenge waktu ujian proposal tahap pertama. Ya, kan memang yang ditanya terkait dengan teori. Kenapa milih topik ini, kemudian teorinya apa. Nah, waktu itu memang saya mengajukan teori ya yang signaling teori, ya legitimasi dan sebagainya. Nah, saat itu ditantang gitu ya. Cari teori yang bisa jual. Kamu punya disertasi. Nah, disertasi kalau mau publikasi kan sama aja seperti orang mau jualan. Kalau kita mau jualan, apa yang kita jual? Apa yang membedakan penelitian kita dengan orang lain selain dari sisi mungkin topik. Jadi salah satunya adalah teori. Makanya akhirnya saya coba cari teori yang nggak mesti dari base ekonomi ya. Saya ambil dari sosiologi waktu itu ketemu, yaitu yang diffusion of innovation theory. Dan itu teori lama, tahun 62, tapi udah lama tenggelam ya. Nah, kemudian saya pikir, oh ya ini kan integrated reporting itu suatu reporting yang baru, berarti inovasi dalam hal reporting. Sehingga saya gunakan teori itu. Nah, kemudian juga dari pengukuran itu juga kita bisa jualan dari situ gitu ya. Kemudian metode analisis. Lalu tadi kenali jurnal yang akan dituju, jadi kita tahu, oh ini jurnalnya cocok nggak sih dengan judul atau topik yang saya punya. Gitu. Nah, ini kami memang dari judul mereka sudah suka gitu ya, sehingga akan direview ke tahap selanjutnya. Lalu update progres ke dosen pembimbing ya, artinya tetap kita keep kontak gitu ya, jangan takut kalau ada masalah kemudian menghindar gitu ya, lebih baik kita mendekat gitu. Nah, kalau sedang down paksakan untuk up lagi ya, karena saya yakin pasti bisa selesai gitu ya. Sudah banyak pengalaman dari kakak-kakak kelas dan juga teman-teman yang akhirnya juga selesai. Lalu ini juga ya, kadang kita kalau membaca artikel, ini bagus, topik yang lain bagus, topik yang ini bagus, jadinya kapan nulisnya gitu ya. Jadi sepertinya saya mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau itu, ya sempat juga terjadi. Sehingga ketika ini kok saya malah belum jalan, kebanyakan belanja ya, jadi stop untuk belanja. Artinya kita fokus, ya udah kita pilih apa, A ya sudah kita dalami yang A gitu. Meskipun nanti ada B, ada C, dan D, dan sebagainya yang bagus-bagus. Karena yang namanya penelitian itu pasti akan terus berkembang dan banyak yang bagus. Tapi memang kita perlu sadar bahwa kita harus stop, kita harus menulis. Karena yang namanya penelitian pasti harus ditulis, diketik gitu ya, tidak di dalam semata gitu. Lalu keep contact dengan teman-teman seperjuangan, ini penting untuk bisa memberi motivasi gitu ya, supaya kita tidak sendiri. Lalu tadi sama dengan Mas Pri, kita berdoa karena betul banyak miracle gitu ya. Karena untuk bisa tembus ke Q1 itu bukan karena kerja keras dari kita semata, tetapi pasti ada ya mujizat dari Tuhan ya yang bisa menolong supaya itu dilancarkan gitu ya. Nah, kemudian ini juga yang terakhir rajin ke kampus. Nah, waktu itu memang sempat pandemi gitu ya, tapi waktu saya kuliah memang belum pandemi ya, tahun 2019 sudah selesai waktu itu seminar doktoral, jadi paling enggak
mengingatkan kita untuk mengerjakan meskipun ke perpus doang, cuman baca atau ke kantin gitu ya, banyak makanan yang enak-enak. Dan juga ke lantai 4. Nah ini ada yang seru di lantai 4 ruang diskusi, ternyata nggak cuman orang PPIA aja di situ. Nggak hanya mahasiswa PPIA yang di lantai 4. Saya pernah waktu itu sebelum ambil kuliah seminar doktoral, saya istirahat di situ, lagi bingung masalah ekonometri, tiba-tiba ada mahasiswa dari PPIE kali ya, program sarjana ilmu ekonomi, mereka lagi diskusi terkait dengan analisis data gitu, dan mereka, wah ini udah makin lebih jelimet ya, lebih kompleks. Terus saya coba tanya, Mas, kalau yang ini gimana? Akhirnya mereka jelasin tuh, dan juga memberikan masukan juga, coba deh Mbak pakai ini gitu ya. Jadi di situ bisa jadi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa kita tukar pikiran ya, nggak cuma dari PPIA tapi juga dari prodi lain. Dan ini yang terakhir, ini yang judulnya The Diffusion and Adoption of Integrated Reporting, Cross Country Analysis on the Determinant. Silakan jika mau disitasi, gitu ya. Dan juga di sini Mandatory Accountancy Research ini ada Social Impact of Accounting, Sustainability Accounting, CSR, dan Integrated Reporting. Mungkin bagi Bapak Ibu di sini yang mau topiknya cocok dengan Mandatory ini, silakan bisa submit ya sana. Mereka juga punya semacam conference juga setiap tahun gitu ya. Tapi kalau mau publikasi yang non-conference, itu silahkan bisa masuk ke Mandatory Accountancy Research. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Pangga. Saya kembalikan ke Pak Pangga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Mega untuk sharing-nya. Sudah semakin seru pembahasannya. Jadi kita lanjut langsung ke pembicara yang ketiga, yang terakhir. Ada Bapak Ahmad Hambali, Pak Hambali ya, Mas Hambali ya saya panggilnya mungkin ya. Oke, jadi saya bacakan profilnya terlebih dahulu. Jadi Mas Hambali menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di PPIA FEBUI tahun 2022. Kemudian sebelumnya juga menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Trunojoyo Madura. Dan Pak Mas Hambali saat ini merupakan Manajer Sekretariat Bidang Riset dan Perguruan Tinggi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kemudian dari studi waktu di PPIA, Mas Hambali mempublikasikan artikelnya yang berjudul Corporate Biodiversity Disclosure, The Role of Institutional Factors and Corporate Governance, diterbitkan di Corporate Social Responsibility and Environmental Management tahun 2024, baru ya berarti ya. Kemudian ini juga sama, terindeks di Scopus Q1. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Mas Hambali. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar, Mas ya? Sudah, ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Mas Pangga dan terutama Bu Desi, dosen pembimbing, mentor, dan juga motivator dalam hal penulisan ilmiah, baik ketika di kampus maupun di luar kampus, karena alhamdulillah masih sampai sekarang masih terus berkomunikasi, terutama tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan sustainability reporting atau sustainability accounting. Izin untuk share screen. Nah, saya memang kasih judul yang agak provokatif dalam artian untuk memotivasi teman-teman bahwa jangan sampai kita kuliah hanya ingin dapat ijazah, tapi kalau bisa kita memiliki prestasi, dan dalam hal ini adalah publikasi. Sebenarnya sudah disampaikan lengkap tadi oleh Pak Krisna dan juga Bu Mega yang sangat luar biasa perjalanan mereka ketika menempuh studi di PPIA dan juga bagaimana beliau-beliau mempublikasikan penelitiannya di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh PPIA kepada saya setidaknya ada 4 tips yang ingin yang diharapkan dapat diberikan kepada para peserta sekalian, bagaimana menyelesaikan studi di PPIA, bagaimana juga tips melakukan riset,
juga tips menyelesaikan karya akhir, dan juga tips publikasi di jurnal Q1. Nah, saya mencoba untuk merangkum semuanya menjadi singkat gitu, agar satu tips bisa menggapai semuanya gitu. Dan itu sudah saya lakukan ketika di PPIA, sehingga bukan tidak telat gitu, tidak di semester akhir baru menyadari pentingnya riset, pentingnya publikasi di jurnal berprestasi. Nah, saya awali tadi memang tentang perjalanan semua, Pak Krisna dan Mulga, karena memang perjalanan ribuan mil itu dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi jika teman-teman hanya melihat apa yang sudah dicapai oleh Pak Krisna atau Bu Mega yang sudah terbit di Scopus gitu, teman-teman perlu juga untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan, hal-hal kecil, hal-hal besar yang dilakukan oleh beliau-beliau sebelum bisa mempublikasikan penelitian ilmiahnya di Scopus. Nah, ini penting agar kita tidak hanya terlena pada output gitu ya, tapi kita juga paham bagaimana proses panjang dari sebuah pencapaian tersebut. Nah, namun realitanya ini disampaikan juga hal-hal yang nggak baik-baiknya ya, karena tadi sudah di spill tadi bagaimana udah nggak ada waktu nih, udah banyak tugas, pusing, juga dikejar deadline lainnya, misalnya karena di PPIA juga ada yang sambil kerja, sambil juga macam-macam ya, di organisasi misalnya dikejar ke deadline lainnya, bagaimana kami menulis penelitian yang baik sehingga bisa terbit di jurnal bereputasi, sedangkan kerjaan-kerjaan lain kami sudah banyak. Nah, nanti tipsnya semoga bisa bermanfaat. Dan juga kadang yang namanya juga anak-anak muda ya, sering juga diajak nongkrong sehingga lupa akan kewajibannya ketika kuliah. Apalagi juga bagi emak-emak atau bapak-bapak nih yang sudah berkeluarga gitu. Saya waktu kuliah di PPIA meskipun belum berkeluarga, tapi karena waktu itu COVID, sehingga kuliahnya dari rumah, ya tetap aja gitu ya, urusan-urusan di rumah seperti apa ya, bantu-bantu orang tua gitu ya, kadang ke ladang gitu. Jadi ya aktivitas-aktivitas itu realitanya memang menjadi tantangan bagi kami semua. Tapi dengan tadi manajemen waktu, dengan manajemen prioritas, itu yang dapat membantu kita semua mencapai keinginan kita untuk publish di jurnal bereputasi. Nah, saya membagi tips dua karena memang pesertanya bukan hanya mahasiswa PPI atau mahasiswa ya, tapi juga dari umum. Saya bagikan dua. Yang pertama, ini tips untuk atau ketika kita menjalani perkuliahan di salah satunya PPIA, karena S2 itu kan 2 tahun ya, 2 tahun itu waktu yang sangat singkat teman-teman. Di mana tugas yang begitu banyak, tadi juga disampaikan setiap mata kuliah harus membaca atau setiap pertemuan harus membaca minimal 5 paper. 5 paper itu masih beranak pinak gitu karena menggunakan teori ini, merujuk pada paper ini dan lain sebagainya. Ya memang itu tantangan bagi kita, tapi bukan berarti hambatan. Yang pertama yang kita lakukan dan saya lakukan pada waktu itu adalah harus dari awal, di semester awal, harus menentukan topik penelitian yang kamu minati gitu ya, sejak awal semester. Pada saat itu, saya tertariknya ke Islamic Accounting gitu, karena pada S1 saya meneliti Islamic Accounting. Tapi bukan berarti harus taklek, ya udah itu gitu ya. Banyak topik-topik yang lain, corporate governance, tax, audit, financial accounting, dan lain sebagainya. Nah, nanti tapi setidaknya kamu teman-teman punya kecenderungan nih maunya ke topik yang mana agar kita bisa fokus sebagaimana yang pernah disampaikan Prof. Filpi, kamu tuh nggak akan mungkin untuk membaca semuanya atau eh, menjadi expert di banyak bidang gitu ya. Maka ya fokuskan ke satu topik saja kalau ada saran dari saya dan apa yang saya lakukan. Lalu setelah ketahuan nih pada saat itu Islamic Accounting mulai baca-baca literatur di pertengahan, malah kepincutnya ke Sustainability Accounting. Dan itu salah satu yang membuat kepincut kepada Sustainability Accounting ini adalah Bu Desi itu sendiri gitu ya. Karena memang topiknya baru, novelty-nya banyak gitu ya, sedang booming lah seperti itu, dan
riset-risetnya masih terbatas, sehingga saya tertarik ke sustainability accounting. Nah, mulai itu ngumpulin, baca literatur terkait dari topik yang dipilih tadi. Masih luas, sustainability accounting ini kan masih luas sekali ya. Banyak, ada yang khusus sustainability report, ada yang misalnya ada water. Nah, akhirnya saya memilih biodiversity, karena biodiversity itu masih jarang sekali dan kebanyakan penelitiannya di sisi non accountingnya gitu, dari biologi gitu ya, eh, disiplin ilmu biologi misalnya atau eh, kelautan dan lain sebagainya. Sehingga saya tertarik untuk menghubungkan antara aspek biodiversity ini dengan accounting. Nah, sudah ketahuan tuh nomor 3 ya, untuk menentukan topik spesifik apa yang ingin kita eh, ambil gitu, yang memiliki novelty yang tinggi. Salah satunya adalah jarang penelitiannya gitu. Nah, baru setelah ketahuan nih apa yang akan kita teliti, ini masih semester 2 itu udah harus menentukan nih teman-teman. Mulai dari awal, jangan sampai tantangannya biasanya baru menentukan topik di akhir semester. Nah, itu pasti apa ya, kebanyakan sih akan uh, kurang baik nanti kualitasnya karena terburu-buru gitu. Dia belum membaca literatur yang luas, belum tahu nih skop-skop mana yang belum terisi gitu oleh penelitian-penelitian yang baru. Nah, nanti buat teman-teman buat mapping literatur dari apa yang dibaca. Jangan sampai apa yang kita baca itu ya sudah selesai dibaca, ada di pikiran kita sebagaimana disampaikan Bu Mega tadi, perlu tuh kita tulis. Apa yang kita baca, kita tulis dalam sebuah mapping literatur. Nanti saya tunjukkan bagaimana sih contoh mapping literatur, karena kita bisa buka lagi tuh nanti ketika kita ingat, oh dulu saya pernah membaca ini, dibaca lagi summary-nya gitu, sehingga kita tidak membuang waktu untuk membaca secara keseluruhan. Nah, lalu jangan lupa eh, tulislah apa yang ada dalam pikiran kita. Jangan sampai kita terlalu banyak menyimpan banyak informasi nih sampai bingung gitu apa yang akan kita tulis. Kita mulai tulis bagaimanapun itu gitu, seberapa jelek pun katanya, kata-kata yang kita tulis, kalimat yang kita tulis nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tulis aja dulu, dan itu kalau bisa dalam bentuk udah draft proposal tesis gitu, sehingga kita semester 2, semester 3 sudah memiliki draft proposal tesis. Lalu sambil sambil lalu kita nulis proposal tadi, ambil bagian kecilnya menjadi bahan-bahan tugas mata kuliah, hubungkan semua mata kuliah dengan topik yang kita ambil. Misalnya nih corporate governance, kita hubungkan nih dengan sustainability, bagaimana peran corporate government dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan misalnya, atau tax, bagaimana penghindaran pajak itu mempengaruhi kinerja keberlanjutan. Pokoknya hubungkan aja semuanya gitu, agar kita itu benar-benar expert, meskipun kita di kampus ada banyak mata kuliah gitu ya, ada audit gitu. Hubungkan aja audit sama sustainability, apalagi sekarang ada sustainability assurance gitu. Jadi hubungkan semuanya agar kita bisa menjadi lebih expert. Jangan penggal-penggal gitu ya. Tax lain topiknya, audit lain, corporate governance lain, financial accounting lain, management accounting lain. Kita terlalu banyak membaca informasi yang bukan sebenarnya ingin kita uh, tuju gitu ya. Itu 6 tips menurut saya untuk teman-teman yang sekarang sedang kuliah gitu, terutama di PPIA. Jadi ini inline tuh, inline tadi ya, bagaimana tips, bagaimana menjalankan studi, terus bagaimana melakukan riset, terus juga bagaimana menyusun karya akhir berupa tesis, dan bagaimana publikasi. Karena untuk Q1 sebagaimana disampaikan sebelumnya tadi, memang karena kualitasnya tinggi ya harus novelty-nya sudah juga luar biasa. Data tadi juga, ketika kita memilih untuk mengambil banyak negara, misalnya yang terbitan saya yang Q1 tadi sekitar 43 atau 48 negara, ya tentu kan butuh waktu yang lama. Kalau teman-teman baru terpikirkan di akhir semester, semester 3, semester 4, ya akan susah gitu dilalui. Jadi mulai dari awal susun
bangunan inilah intinya ya, agar nanti bisa mencapai yang ingin dituju. Nah, ini contoh, selanjutnya ada contoh mapping literatur yang saya lakukan. Jadi mulai dari judul ya, jurnal apa, penulis, tahun, keywordnya, terus introduction-nya tentang apa, objektifnya, research case-nya apa, teori, dan lain sebagainya. Sehingga kita nanti betul yang disampaikan ketika kita tulis, oh nanti kita bisa jadi tulisan tersendiri nih, systematic literature review. Jadi banyak manfaatnya untuk kita gitu. Dan saya juga nggak pernah, kalau paper yang saya download, yang saya baca nggak pernah dibuang tuh. Biasanya kan kita ya udah asal download gitu ya. Ya udah setelah kita baca biasanya dibiarkan ada di folder download, nanti kehapus. Nah, saya sih kebiasaannya ya itu dimasukkan tuh dalam folder-folder, misal sustainability accounting, ada yang water, ada yang biodiversity, ada yang lain-lain, kesetaraan gender misalnya, terus juga pajak nanti juga dibagi-bagi, nah variabel juga nanti bisa dibagi-bagi dan lain sebagainya, hingga akhirnya saya nih kalau dilihat dari sini ternyata saya baru juga kaget barusan ketika saya coba cek gitu ya, berapa sih database paper saya yang mulai dari saya lakukan sejak kuliah di PPIA, ada 2.272 files gitu kan, dan 190 folder. Jadi kayak kaget, apa ya, nggak kerasa gitu perjalanan kecil tadi nyimpen satu satu satu, akhirnya ada 2.272 artikel gitu, dan ya hampir semuanya sudah minimal dibaca sekilas itu udah pernah gitu ya, karena biasanya jadi referensi bagi paper-paper saya pribadi. Nah, ini juga contoh tadi bagaimana kita bagian kecil dari topik yang kita ambil itu menjadi tugas mata kuliah. Ini juga manfaatnya gitu. Jadi selama kuliah pun saya ini dibantu Bu Desi juga menulis itu paper-paper, tanda kutip kecil itu bukan berarti nggak bermanfaat ya, dalam artian menjadi part bagian dari tesis kita. Nggak, jangan apa ya, nggak, jangan terlalu, oh aku nggak mau kalau nggak di fokus di satu ya, itu menurut saya kurang baik juga. Kita coba aja di jurnal yang menurut kita kualitasnya, oh ini cinta cinta 4, oh ini cinta 5, oh ini levelnya masih belum cinta, ya nggak apa-apa, silakan. Itu sebagai cara kita untuk membiasakan diri menulis, memotivasi kita untuk terus membaca gitu ya. Dan ini saya coba lakukan sejak kuliah gitu. Jadi masih kuliah, bagian-bagian kecil dari biodiversity tadi saya coba, oh dalam konteks Indonesia saja tuh kayak apa ya? Oh, peran board itu terhadap kinerja biodiversity itu kayak apa? Nah, itu jadi bagian-bagian kecil yang bisa kita buat satu paper tersendiri, dan kualitasnya jika kita tidak memungkinkan kualitasnya Scopus, ya sudah cinta 2 gitu, misalnya ke Jaki gitu. Atau ke conference yang belum terindeks, kayak itu oke gitu. Itu sebagai latihan kita untuk terus menulis. Dan ini tips terakhir untuk umum gitu, bagaimana sih kita membangun eh, fondasi kita ketika kita menulis artikel ilmiah. Ini untuk umum gitu ya, baik yang masih kuliah atau juga yang telah lulus atau mau kuliah gitu. Yang pertama, pahami tujuan penulisan. Untuk apa sih kita nulis? Untuk tesis misalnya, atau untuk publikasi, untuk konferensi, tentunya akan berbeda treatmentnya. Kalau kita tesis karena dia harus komprehensif, full ya. Jadi ya memang harus ada banyak teori, harus lebih banyak baca literatur. Tapi ketika kita ingin referensi itu berbeda, akan lebih ringan gitu treatmentnya. Nah, ini kita harus tahu tujuan penulisan kita itu untuk apa. Lalu perbanyak membaca artikel ilmiah. Karena nggak mungkin teman-teman bisa menulis yang baik gitu ya, kalau males membaca. Itu eh, eh, apa ya, keniscayaan lah, untuk ketika kita ingin tulisan kita bagus pasti kita harus banyak baca. Pasti tadi Pak Krisna juga Bu Mega pasti sudah banyak tuh yang dibaca, sehingga bisa disintesakan menjadi satu paper itu gitu. Dan kuasai dasar-dasar penelitian, bagian-bagian penelitian, metode-metode penelitian, harus paham semuanya, bagaimana menulis introduction yang bagus gitu ya. Kalau saya diajarin dulu segitiga terbalik kayak gitu-gitu,
harus apa ya paham gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang umum terus menjadi hal-hal yang khusus, menjadi sesuatu yang seperti segitiga terbalik gitu. Metode-metode apa yang cocok untuk tujuan riset kita, mulai dari kuantitatif, kualitatif nanti dibagi lagi. Regresi aja kalau di PPIA dulu dibagi banyak beliau apa regresi, padahal waktu S1 ya cuma tahunya regresi linear berganda gitu. Tapi di PPIA ternyata banyak tuh regresi logistik gitu ya, eh, probit, dan lain sebagainya sampai lupa. Lalu tetapkan jadwal menulis. Usahakan meskipun satu kalimat, dua kalimat, usahakan apa ya, berkelanjutan atau istiqomah setiap hari kita tuh tetap minggu lah maksimal. Sabtu Minggu itu usahakan nulis meskipun satu lembar, satu paragraf, agar kita bisa menjaga konsistensi kita dalam hal menulis. Lalu juga cari feedback, meskipun kita belum submit, kita coba tadi sebagaimana disampaikan, cari teman yang juga dengan topik yang sama, kita minta pendapat dia, atau lebih baik lagi ke dosen gitu. Karena pastikan keilmuannya lebih banyak, sehingga bisa memberikan feedback yang juga yang lebih baik. Terus yang terakhir, terus berlatih dan konsisten, karena kita tidak bisa membuat tulisan yang baik jika kita cuman kebut semalam gitu misalnya. Itu akan sangat susah ya. Tingkat kemustahilannya sangat tinggi gitu. Sehari bisa bisa membuat artikel yang berkualitas tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Krisna dan Bu Mega tentang perjalanan luar biasa beliau-beliau, sehingga eh, apa ya hanya menambahi lah gitu ya, dan diharapkan nanti bisa sharing. Saya kembalikan ke Mas Pangga. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Hambali untuk sharing-nya. Ya, jadi kita sudah mendengarkan sharing dari 3 alumni PPIA. Ada Pak Krisna, ada Ibu Mega, dan Mas Hambali. Ya, sharing yang luar biasa. Buat saya pribadi juga banyak hal yang bisa diambil, karena saya sekarang juga masih hutang untuk menyelesaikan publikasi dari studi saya sendiri. Oke, jadi silakan untuk Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada para pembicara hari ini. Silakan. Ada? Belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin saya boleh tanya satu pertanyaan. Karena saya sekarang juga sedang mencoba untuk mencari-cari jurnal mana yang kira-kira relevan untuk artikel saya begitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Krisna, Bu Mega, dan Mas Hambali, cara-cara apa saja yang dilakukan untuk memilih jurnal yang dituju untuk publikasinya begitu ya. Karena kan kalau kita melihat jurnal itu kan sangat banyak gitu ya pilihannya, apalagi di dalam lingkup akuntansi itu jumlahnya sangat masif begitu ya. Nah, kemudian apa nih ini tips-tips and triknya kemudian dalam menentukan jurnal yang relevan? Dari Mas Krisna untuk Boleh Mbak Mega duluan. Oke, nanti tinggal saling tambah nih. Kalau pengalaman saya waktu di jurnal ya, dan juga mungkin beberapa kali untuk ya mungkin publikasi meskipun yang masih dalam negeri gitu ya. Tapi kalau pengalaman yang waktu di Scopus, itu memang yang pertama kita kenali skupnya dulu sih, Pak Pangga. Jadi ya kita kenali skupnya, cocok atau tidak dengan topik yang kita sudah pilih gitu ya. Seperti tadi, karena saya topiknya khusus di ranah integrated reporting, sustainability reporting, memang banyak jurnal-jurnal yang fokusnya juga ke arah sana. Tapi karena saya di sini ada kekhususan di integrated reporting, memang waktu saat itu memang belum banyak ya waktu di tahun-tahun 2021, 2020, 2019. Sehingga memang yang pertama kali tertarik dengan Meditari saat itu ya karena salah satunya editornya sebelum ganti waktu saya submit gitu ya, itu
adalah Caterpillar. Nah, kebetulan Caterpillar itu merupakan salah satu artikel yang menjadi inspirasi kenapa saya memilih topik integrated reporting. Dan saat itu saya lihat publikasi dia kebagian besar di sana gitu ya, dan juga lebih ke arahnya ke UK dan sebagainya. Jadi di situ terkait dengan skupnya. Lalu yang kedua itu ya tadi terkait dengan tenggat apakah dia 2 kali dalam setahun. Jadi waktu untuk publish, jangan sampai kalau kita maunya rencana sidang atau mungkin promosi di waktu-waktu mendekat gitu ya. Tentunya kalau Scopus memang agak susah untuk cepet-cepet sih ya, tetapi paling nggak kan kita ada perkiraan kira-kira kalau misalkan saya bisa publish itu di periode kapan. Nah, biasanya yang itu kemudian kita ngecek contoh-contoh artikel yang masuk ke sana. Nah, kira-kira kita merasa oh kayaknya apa ya, artikel-artikel yang masuk sana tuh kurang lebih masih satu aliran dan sebagainya. Karena terkadang kalau editor itu melihat judul biasanya dia akan lebih senang karena sesuai dengan skopnya atau sesuai dengan kompetensi mereka. Oh ya, ini tentang integrated report nih, kayaknya cocok nih. Langsung biasanya paling enggak sudah langsung ke tahap selanjutnya gitu ya, sudah dipilih gitu. Kemudian kalau yang lain terkait dengan biasanya sih itu ya, terkait dengan waktu kapan publish, sama yang kedua. Lalu yang ketiga ya ini sebenarnya ada beberapa juga masukan juga ya gitu ya, meskipun saya pernah melakukan juga gitu ya. Artinya ketika pilih jurnal biasanya kalau di Scopus kan ada yang sifatnya itu dia publishernya gitu ya. Ada yang mungkin ini kalau di integrated report itu kan yang lebih banyak membahas itu isunya paling hangat itu di UK, di Europe. Mungkin bisa juga ketika kita cek di Simago gitu ya, mungkin publishernya kita bisa lihat yang dari negara-negara di mana memang topik itu sedang viral atau isunya sedang hangat gitu ya. Dibandingkan mungkin di negara-negara yang belum terlalu itu isunya diangkat. Itu sih itu dari sisi saya melihatnya dari beberapa tips yang tadi melihat waktu, kemudian scope, dan juga dari publisher maupun juga dari ya negara yang mengeluarkan mempublish itu. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Mega. Pak Krisna mau Mungkin menambahkan atau? izin menambahkan, sebenarnya tadi udah jelaskan banyak sama Mbak Mega. Saya nambahin mungkin satu lagi. Kalau saya juga biasanya ngelihat dari publikasi terakhirnya. Biasanya saya searching ya. Misalkan kayak Political Connection nih. Saya cek biasanya jurnal ini pernah nggak sih nerbitin. Nah, kalau dia baru-baru ini nerbitin, biasanya kalau nyambung sebenarnya apa yang disampaikan Bu Mega, paling tidak editornya udah sempat paham dan topiknya memang udah familiar sama jurnalnya. Nah, itu pengalaman kemarin dia lumayan lancar lah jalannya karena mereka udah sempat mungkin ya. Jadi biasanya saya cenderung nyari yang mereka udah pernah nerbitin sebelumnya lah, kurang lebih dengan topik yang mirip-mirip. Apalagi kalau bisa melanjutkan tadi langkah lebih bagusnya gitu, artinya ketika kadang kan kita biasa ngelanjutin jurnal atau apa isu tertentu ya. Mungkin kalau isu itu datang dari jurnal itu kemudian kita melanjutkan, mungkin itu juga biasanya jadi menarik juga mungkin ya. Mungkin itu sih sedikit dari saya. Terima kasih Pak Pangga. Terima kasih Pak Krisna. Baik, ada pertanyaan lagi dari peserta yang di Zoom, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin boleh ditutup sekarang. Gimana, Bu Desi? Ya, mungkin Ya. bisa dijelaskan sedikit tadi Mbak Mega sama Pak Krisna kan menggunakan asisten ya. Kalau Mas Hambali enggak ya, enggak ada asisten ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana tetap mengontrol atau mengawasi ya pekerjaannya asisten, karena kadang ada juga yang meng-hire asisten tapi kemudian pas di run hasilnya aneh gitu misalnya ya, entah dikerjakan asal-asalan atau tidak terkontrol atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit ya bagaimana
mengawasi para asisten riset ini. Silakan. Izin, mungkin saya duluan, Mbak Mega. Izin Bu Desi. Jadi untuk asisten memang ini kami mencoba belajar menggunakan asisten memang dari kuliah di kelas sih Bu ya. Benar kata Bu Desi, awalnya kami percaya gitu aja, kemudian habis diran hasilnya aneh, kemudian kami cek, loh ini kok nggak sesuai gitu. Jadi ternyata memang nggak bisa dilepas gitu aja. Jadi dan itu jadi pelajaran berharga buat kami untuk berikutnya dan termasuk juga untuk yang saat gini disertasi. Saat disertasi, kebetulan saya memakai asisten untuk koneksi politik ya, karena itu hand collected dan memang cukup banyak juga. Dan di sana yang pertama kami lakukan, walaupun asisten dia nggak kerja sendiri Bu. Jadi mereka nggak kerja sendiri-sendiri, tapi mereka tempatkan di satu tempat waktu itu. Kami tempatkan satu tempat dan itu kayak jam kantor. Jadi saya datang di sana, saya juga ikut kerja, saya ngecek hasil kerjaan mereka, dan kalau ada yang membingungkan langsung diskusi. Jadi itu yang kami lakukan waktu disertasi untuk memastikan. Tapi setelah itu beberapa saatnya COVID. Kami nggak bisa kerja di kantor, yang kemudian dilakukan, kami tetap ngecek dan memang betul kata Bu Desi, setelah dicek memang beberapa ada yang agak bolong, tapi paling nggak banyak yang membantu lah. Walaupun akhirnya beberapa harus kita rapiin lagi. Tapi saran kami, kalau menggunakan asisten, tolong diperiksa lagi kalau memang ada manajer asistennya, mungkin akan lebih bagus. Itu artinya ada yang ngontrol untuk pekerjaan mereka. Tapi kita tetap harus ngecek lagi gitu, dan nggak jarang juga kalau untuk yang data political connection, saya harus ngulang lagi ngecek juga karena saking kayak ngerasa ragu, ya udah saya mesti saya ngecek lagi perusahaannya, boardnya, koneksi politiknya benar atau enggak gitu. Jadi itu kemudian yang terakhir mungkin tetap diperlukan sampling ya. Jadi kalau seandainya 10 nggak bisa semuanya dicek, paling tidak dari 10 data mungkin ya 40%-nya perlu kita cek juga untuk kepastiannya. Jadi quality control-nya tetap berjalan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Silakan Bu Mega. Ini nambahkan sedikit. Jadi untuk yang kemarin kan lebih ke arah scoring ya. Memang pertama kali saat rekrutmen itu yang saya pilih memang yang sudah semester akhir, paling nggak dia punya pemahaman terkait reporting. Dan dia pun juga masih belum paham terkait reporting, makanya saya akhirnya membuat semacam pelatihan sebentar gitu ya kepada para asisten. Waktu itu sekitar ada 6 ya. Tapi akhirnya ya itu tadi ya, banyak yang mundur karena waduh berat banget harus baca detail gitu ya. Akhirnya memang yang bertahan itu kalau nggak salah sekitar 3. Bahkan terakhir ketika ada beberapa data yang sempat membingungkan nih harus di cross check lagi, akhirnya hanya 1 yang tetap persisten untuk sampai selesai disertasi. Jadi memang saat itu kami memberikan pelatihan kepada asisten karena untuk memberikan kesamaan sudut pandang, apakah dia akan di-scoring 0, 1, apakah 2 gitu ya. Nah, memang nggak mudah karena pasti ada sisi subjektivitas. Sehingga memang di situ saya batasi kalau misalkan seperti ini mau di-scoring 1 atau 0 gitu ya. Nah, ini yang challenging juga karena ketika di running ada 1 perusahaan dipegang 2, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2. Ketika saya lihat, oh ini kayaknya sih nggak pas gitu ya. Nah itu memang kemudian saya kembalikan lagi. Ya, apalagi terkait dengan scoring memang perlu dicek lagi gitu ya. Karena yang namanya mahasiswa S1 kan juga mereka juga perlu sedang masa belajar juga gitu. Yaitu kemudian yaitu tadi tetap nanti kemudian ketika ada ya ketidaksesuaian dengan harapan kita, kadang saya mulai untuk refreshing lagi. Ini kalau misalkan mau di scoring 1, ada kata kunci seperti ini, memang harus jelas gitu ya. Apalagi scoring kadang kan ada dimensi yang abu-abu ya, ini mau di skor berapa gitu. Sehingga memang 1 untuk pengawasannya adalah yang pertama dengan pelatihan untuk memantau supaya paling tidak mereka itu apa yang mereka lakukan itu sesuai harapan kita. Yang kedua ya setelah mereka selesai biasanya kita akan cross check lagi karena apalagi kalau ada perbedaan hasil scoring gitu ya. Kadang juga ada yang mereka bingung nggak ngisi, nah kadang NI gitu ya. Nah itu yang kadang dari sisi kita yang harus memutuskan seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Krisna dan Bu Mega. Untuk Mas Sambali mungkin ada mau sharing juga terkait dengan ini tadi pemilihan jurnal, bagaimana prosesnya dan mungkin ada tips and triknya gitu. Oh, ya, terima kasih. Kalau perihal yang terbit di Scopus itu memang alhamdulillah dibantu Bu Desi. Tapi memang untuk yang paper-paper yang lain, ya saya biasanya yang pertama melihat dari referensi yang banyak dikutip itu sama seperti yang disampaikan Pak Krisna tadi. Jadi jurnal mana yang banyak dikutip biasanya lebih ini ya, dalam artian jurnal tersebut sudah aware terhadap topik yang kita teliti. Itu yang pertama, itu cara mudahnya ya gitu, kita melihat referensi setelah tulisan selesai, kita lihat referensinya eh, jurnal apa saja, ya, paling banyak jurnal apa saja. Biasanya saya akan submit di jurnal-jurnal yang ada di situ, karena biasanya juga kalau di jurnal lain, jurnal yang nggak ada di referensi kita, nanti kadang feedbacknya juga tolong apa cantumkan gitu minimal satu referensi dari jurnal kami. Itu juga kondisinya kadang seperti itu. Tapi juga bisa menggunakan jurnal finder yang biasanya di setiap publisher, baik Emerald gitu ya, Taylor and Francis, Elsevier, itu biasanya juga ada fitur jurnal finder, itu bisa memasukkan abstrak di situ, nanti keluar tuh muncul jurnal-jurnal apa yang kemungkinan acceptance rate-nya itu tinggi. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan fitur itu. Mungkin tambahannya itu dari saya, Mas Angga. Bapak nggak boleh satu lagi. Oh iya, silakan. Kelupaan. Terima kasih Mas Sambali. Jadi tadi baru tersirat dalam pikiran saya. Jadi waktu dulu pengalamannya untuk milih jurnal juga diskusi dengan promotor dan kopromotor sih. Jadi kadang kita udah milih, nah waktu itu apalagi promotor dan kopromotor, saya waktu itu kan ya sudah banyak tulisan ya, Prof. Silvi, Bu Desi, Bu Farah udah banyak tulisan di Scopus. Nah waktu itu memang kalau tidak salah waktu itu Bu Desi ada juga tulisan di Meditari ya. Jadi memang jadinya memberikan masukan kalau di Meditari seperti ini. Jadi akan lebih kita percaya diri juga untuk memilih, oh ya ini sudah ada pengalaman, jadi dari promotor dan kopromotor kita juga penting juga masukannya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mega. Oke, sepertinya kita sudah cukup lewat dari waktu. Jadi kita cukupkan sekian ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk sharingnya, Pak Krisna, Bu Mega, dan juga Mas Hambali. Sharing yang luar biasa dan sangat memberikan wawasan gitu ya, untuk saya pribadi juga dan pastinya juga untuk semua teman-teman yang ada di sini. Mungkin sebenarnya ada banyak poin gitu ya yang disampaikan, tapi mungkin saya rekap beberapa poin saja begitu ya yang saya rasa penting. Jadi kalau kita berbicara publikasi itu merupakan suatu hasil dari tadi disampaikan oleh Pak Krisna ya, perjalanan yang panjang begitu ya kan, melalui proses riset yang panjang dan mungkin belum terlihat ujungnya itu di mana gitu ya, nggak jelas gitu ya. Tapi kemudian dari langkah kecil, dari progres kecil yang kita lakukan itu yang mungkin terlihat kecil, terlihat remeh begitu ya, tapi itu juga bisa menghasilkan suatu riset dan publikasi yang baik asalkan ada persistensi dan juga komitmen untuk bisa menyelesaikannya begitu ya. Dan ini didukung dengan manajemen waktu dan juga salah satu poin penting adalah melakukan diskusi tidak hanya dengan rekan sejawat dan juga tapi juga dengan dosen-dosen pembimbing maupun dosen-dosen yang ada di kampus begitu ya. Kemudian terkait dengan publikasi, untuk bisa memperoleh publikasi di jurnal yang baik, ya beberapa poin pentingnya adalah menentukan topik yang relevan dan punya nilai jual atau kebaruan. Kemudian juga mengenali target jurnalnya, misalnya ruang lingkupnya, apakah relevan dengan topik artikel kita, kemudian lama waktu publikasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga adalah memastikan kontribusi dari artikel kita yang kontribusinya signifikan gitu ya. Mungkin ya itu beberapa poin kecil saja dari sekian banyak insight yang sudah diperoleh dari materi ketiga pembicara. Jadi sebelum menutup acara hari ini, saya ingin menyampaikan kembali untuk PPIA akan ada acara lagi di hari Rabu 4 Desember
pukul 15.30 sampai dengan 17 ya. Jadi ada sharing dari alumni lagi dengan tema Graduate Early, Contribute Early. Jadi ada sharing dari alumni PPIA juga yang berhasil lulus dengan tepat waktu ataupun dengan masa waktu yang lebih cepat, tetapi juga menghasilkan hasil yang baik juga. Salah satunya adalah publikasi di jurnal bereputasi yang baik juga. Jadi yang belum registrasi bisa menuju link registrasi yang ada di kanal-kanal media PPIA. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari saya sebagai moderator. Mungkin sampai jumpa di acara-acara PPIA berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pangga, Bu Desi, Ya, terima kasih. Mbak Mega, Mas Hambali. Kan kita Ya, semua terima terima kasih. kasih. Mohon izin. Terima kasih Bu Desi, Mas Pangga.